Halo guys, perkenalkan nama saya Octavia Andini, fase E7. Saya akan membahas tentang komputer dan komponen penyusunnya. Secara umum, komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, maupun video. Sistem komputer. Sistem komputer ada 3. Yang pertama, perangkat keras adalah komponen fisik pada komputer yang dapat disentuh, dilihat, atau dipindahkan. Contohnya, mouse, hard disk, prosesor, printer, CPU, LDC, dan lain-lain. Yang kedua, perangkat lunak adalah komponen yang tidak terlihat secara fisik, tetapi berfungsi dan dapat dioperasikan oleh pengguna melalui antarmuka yang disediakan. Contohnya Android, Windows, Linux, dan lain-lain. Yang ketiga, pengguna adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Selanjutnya, jenis-jenis komputer. Yang pertama, mikrokomputer atau komputer mikro merupakan komputer yang memiliki ukuran paling kecil dibandingkan dengan jenis komputer lainnya dan menggunakan mikroprosesor sebagai CPU atau unit pemrosesan utama. Contohnya ultrabook, permainan konsol, telepon pintar atau HP, dan tablet. Yang kedua, komputer personal, PC atau personal komputer memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan komputer mikro dan memiliki kemampuan penyimpanan dan pengolahan data yang lebih besar dibandingkan dengan komputer mikro dan dibuat untuk pengguna personal, contohnya laptop. Yang ketiga, mini PC merupakan komputer peralihan dari komputer personal ke komputer mini yang dipakai di bidang industri seperti perusahaan. Yang keempat, mini komputer berukuran lebih besar dan mempunyai kapasitas memori maupun pemproses yang lebih besar, dipakai untuk menunjang kebutuhan pengelolaan informasi perusahaan skala menengah. Yang kelima, komputer mainframe berukuran lebih besar dibandingkan dengan komputer dan biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar sebagai server peladen. Yang keenam, superkomputer memiliki ukuran yang paling besar dan memiliki kapasitas pengolahan data dan kinerja yang paling kuat. NASA menggunakan jenis komputer ini dalam peluncuran dan pengendalian pesawat dan roket. Selanjutnya, interaksi manusia dengan komputer. Yang pertama, berbasis Graphical User Interface merupakan antarmuka yang menggunakan menu grafis untuk memudahkan pengguna berinteraksi dengan komputer. Pengguna berinteraksi melalui ikon, menu, dialog dengan buton dan teks, box, radio, buton, atau checkbox. Yang kedua, antarmuka berbasis perintah merupakan tipe antarmuka melalui teks terminal. Pengguna menjalankan perintah dengan program di sistem operasi tersebut dengan cara mengetikkan baris-baris tertentu. Yang ketiga, melalui suara atau audio. Antarmuka menggunakan suara memungkinkan pengguna mengucapkan sesuatu dan hasilnya akan direkam dalam bentuk format audio. Yang keempat, melalui gambar atau video. Antarmuka menggunakan gambar hanya dimungkinkan jika perangkat keras menyediakan kamera. Yang kelima, melalui berbagai piranti masukan lainnya. Pengguna dapat berinteraksi ke komputer melalui piranti masukan seperti keyboard, joystick, mouse, touchpad, layar sentuh, keyboard virtual, dan lain-lain. Selanjutnya, kolaborasi dalam sistem komputer. Perangkat keras berkolaborasi dengan perangkat lunak, aplikasi atau piranti lain melalui sistem operasi. Sistem operasi berkolaborasi dengan aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna. Selanjutnya, fungsi sistem operasi. Yang pertama,
menyediakan antarmuka ke pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. Yang kedua, mengendalikan input atau output. Yang ketiga, mengelola perangkat keras dan peripheral. Yang keempat, mengelola pembuatan perangkat lunak dan menjalankan perangkat lunak. Yang kelima, mengelola file atau copy, save, store, atau delete. Yang keenam, menangani interupsi dan kesalahan atau error. Yang ketujuh, pengelola prosesor. Yang kedelapan, penggunaan memori. Yang kesembilan, pengelola keamanan. Dan 10, menangani komunikasi dengan jaringan. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video yang saya bahas. Kalau ada kata-kata yang salah tolong dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.